Ketegasan Prabowo Subianto sebagai pemimpin nggak usah diragukan lagi. Sang presiden diketahui nggak mau apabila diatur-atur oleh pemimpin asing termasuk Amerika Serikat. Hal itu langsung membuat Donald Trump geram bukan main dengan negara yang membangkang. Namun Pak Prabowo diketahui nggak takut dan siap bersaing secara sehat. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di Ado Reaction. Kita lanjut lagi membahas tentang keberanian Bapak Prabowo yang tidak gentar melawan Donald Trump yang mengancam akan menaikkan dolar dan juga akan mengenakan pajak untuk 100% untuk negara yang masuk ke BRICS. Tapi Bapak Prabowo demi menguatnya rupiah, Bapak Prabowo lawan dengan apapun. Gimana lanjutan beritanya? Langsung aja kita cek videonya sama-sama. Cek it out. Ketegasan Prabowo yang mulai berdampak besar. Ini dia ya, memang keberanian luar biasa. Prabowo Subianto bergerak cepat menghadapi perang tarif yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Pasalnya politikus 73 tahun itu nggak mau Indonesia kalah begitu saja dalam perang ini. Alhasil Pak Prabowo langsung menerapkan rencana strategisnya untuk melindungi perekonomian dalam negeri. Apalagi nilai tukar rupiah semakin melemah karena ulah Bank Sentral Amerika Serikat. Pasalnya, The Fed menahan suku bunga mereka yang berakibat turunnya nilai tukar rupiah. Pak Prabowo mengecam situasi ini karena akan menaikkan biaya impor. Hal ini tentunya mengancam industri dalam negeri yang diprediksi bakal lesu. Selain itu, Prabowo juga ingin melindungi Indonesia dari kemungkinan terjadinya inflasi. Pasalnya, kenaikan harga BBM non-subsidi terus terjadi yang bisa membahayakan perekonomian tanah air. Gak cuma itu, Pak Prabowo juga berniat melindungi industri domestik. Sang presiden berambisi memberikan kebijakan tarif demi menjaga pasar tetap kompetitif. Gak perlu waktu lama, usaha sang presiden langsung membuahkan hasil. Bahkan perekonomian Indonesia semakin meningkat drastis setelah kebijakan ini diberlakukan. Pasalnya, pemerintah Indonesia berhasil menurunkan angka inflasi dalam negeri menjadi 0,76%. Angka tersebut jauh lebih rendah daripada bulan Desember yang sempat menyentuh 1,57%. Selain itu, Pak Prabowo juga berhasil meningkatkan industri manufaktur dalam negeri. Di bulan Januari 2025, Purchasing Managers Index Indonesia meningkat hingga 51,9%. Padahal negara-negara lain di kawasan ASEAN sedang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut mengalami penurunan permintaan pasar dan ekonomi secara keseluruhan. Prestasi ini juga membawa dampak besar pada peningkatan tenaga kerja. Pasalnya, laju peningkatan tenaga kerja Indonesia pada bulan Januari 2025 menjadi yang tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Kemarahan Donald Trump. Lawan dia marah juga takut ngapain. Kebijakan Prabowo Subianto sukses membuat Donald Trump marah besar. Pasalnya, politikus 78 tahun itu takut Indonesia akan meruntuhkan ekonomi negeri Paman Sam. Bahkan Trump sampai mengancam akan memberlakukan sistem yang merugikan Indonesia. Namun Indonesia sama sekali nggak gentar dengan gertakan negeri Paman Sam. Iya dong. Bahkan pemerintah sudah menyiapkan segudang rencana seperti memberikan insentif kepada industri UMKM. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memitigasi dampak negatif dari kebijakan tarif AS dan memanfaatkan peluang baru dalam perdagangan global, ungkap Anwar Cikasan selaku anggota DPR RI. Namun, Trump justru berniat menaikkan tarif tanah air hingga 100%. Pasalnya, ancaman ini dikeluarkan Trump karena Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan BRICS. Selain itu, politikus 78 tahun ini juga khawatir BRICS akan membuat gebrakan dengan menciptakan mata uang baru. Nah, itu yang diharapkan ya. Akan semakin melemahkan kekuatan ekonomi AS di mata dunia. Kami akan meminta komitmen dari negara-negara yang tampaknya bermusuhan ini, bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang BRICS atau mendukung mata uang lain untuk menggantikan dolar AS atau mereka akan menghadapi tarif 100%. Ungkap politikus asal Partai Republik tersebut. Namun takut ya lawan terus ya. Justru dianggap angin lalu oleh pemerintah Indonesia. Nampaknya mereka sama sekali nggak khawatir dengan omong kosong Trump yang ingin terus menguatkan ekonomi AS. Bahkan Indonesia lebih memilih untuk fokus menjalin sinergi bersama negara-negara lain di dalam BRICS. Selain itu, pemerintah nggak perlu khawatir karena telah bergabung dengan OECD. Kita lihat, kita BRICS juga, tapi join juga OECD. Nah, di situ sebetulnya keunikan daripada kita. Ungkap Staf Sus Menko Perekonomian, Raden Pardede.
Ya Lur ya, sebenarnya Indonesia nggak usah perlu takut dan juga harus lawan terus Amerika. Emang selalu ingin menjadi suatu negara yang dihargai dan dihormati dan sangat ditakuti oleh negara-negara lain. Tapi dengan datangnya Bapak Prabowo yang memimpin Indonesia, Bapak Prabowo lawan terus, tidak ada kata takut untuk Donald Trump Lur ya. Walaupun Donald Trump sendiri mengancam akan mengenakan tarif 100% bagi negara-negara yang bergabung ke BRICS dan juga ingin sekali mengancam akan melemahkan rupiah. Tapi dengan keberanian Bapak Prabowo semua itu dianggap omong kosong Lur. Karena memang kita tahu Bapak Prabowo adalah seorang ekonomi yang sangat luar biasa Lur. Seperti kita tahu sebelum jadi presiden Bapak Prabowo adalah orang kaya Lur ya, orang yang banyak uang ya, karena memang perekonomian Bapak Prabowo di manage sangatlah luar biasa. Jadi tidak ayal kalau misalnya Bapak Prabowo tidak pernah takut dengan ancaman-ancaman dari Donald Trump yang akan melemahkan mata uang Indonesia yaitu rupiah. Bahkan Bapak Prabowo malah sengaja ingin membuat mata uang baru dengan bridge Lur ya. Itu yang akan melemahkan mata uang dolar di seluruh dunia. Kita lanjut Lur. Amerika yang sulit menyudutkan Indonesia. Keputusan Donald Trump menerapkan perang tarif justru nggak berdampak banyak. Kebijakan nekat pria 78 tahun tersebut dipastikan tak berpengaruh sedikit pun bagi ekonomi Indonesia. Alasannya karena kurs rupiah ke dolar Amerika cukup stabil. Tercatat $1 masih berkisar di angka 16 ribuan rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Lucunya lagi, $1 sempat turun drastis karena menyentuh di angka 8 ribu rupiah. Pasalnya, kurs yang ditunjukkan Google mengalami bug yang membuat rupiah menguat hingga lebih dari 50%. Keren ya. Alhasil Nusantara nggak gentar dengan gertak sambal Washington. Bahkan pemerintah menggunakan hilirisasi sebagai sarana memperkuat ekonomi bangsa dan menekan paman Sam. Hilirisasi tidak hanya memperkuat perekonomian domestik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ungkap ekonom Masyita Kristalin. Terlebih laju investasi di Indonesia juga tak berpengaruh banyak akibat perang tarif. Sebaliknya investasi Amerika ke luar negeri bisa terhambat akibat ulah Trump sendiri. Padahal Indonesia tetap mendapat suntikan dana dari berbagai negara, sebut saja seperti Cina yang getol membangun bermacam-macam industri untuk kemajuan ekonomi tanah air. Iya. Bahkan investasi yang masuk ke Nusantara diprediksi akan semakin melimpah. Pasalnya Indonesia bisa merayu Rusia menanamkan modalnya karena menjadi anggota penuh BRICS. Nggak heran Luhut Binsar Panjaitan yakin investasi Amerika tetap mengalir. Pasalnya Luhut yakin Trump akan berpikir 2 kali jika ekonomi Indonesia justru dimanfaatkan negara rival Amerika. Saya kira arus investasi mungkin akan lebih baik ya, karena Trump itu menurut saya orangnya juga pragmatis. Ungkap Ketua Dewan Ekonomi Nasional tersebut. Iya ya, pokoknya sekarang nggak usah mengikuti rencana Donald Trump atau presiden Amerika lainnya. Kita harus berdiri sendiri, nggak usah mengikuti dan takut oleh negara-negara lain Lur. Karena memang Indonesia adalah negara besar Lur ya. Dan juga Bapak Prabowo jangan termakan omongan dari Luhut Binsar Panjaitan atau siapapun. Indonesia harus berdiri tegak di atas kaki Bapak Prabowo dan satu komando oleh Bapak Prabowo, karena memang Bapak Prabowo sangatlah cinta Indonesia dan juga rakyatnya Lur ya. Jadi tidak mungkin akan menjatuhkan Indonesia di mata dunia, karena memang Bapak Prabowo ingin sekali Indonesia dipandang oleh dunia Lur ya, sebagai negara yang besar dan juga perekonomian yang tinggi. Dan juga Bapak Prabowo selalu ingin Indonesia itu maju di segala bidang di dunia ini Lur ya. Di dalam perekonomian, persepak bolaan, olahraga, Islam, persatuan dan kesatuannya juga Lur ya. Selalu ingin bersaing karena memang Bapak Prabowo adalah seorang jiwa pejuang Lur ya, tidak takut dengan apapun. Bapak Prabowo akan lawan semua orang-orang atau negara-negara yang akan mengancam Indonesia itu sendiri. Kita lanjut Lur. Tanggapan media asing. Sederet ketegasan Prabowo Subianto ini langsung menjadi buah bibir internasional. Salah satu sorotan positif tersebut datang dari kanal berita asal Kanada yakni Reuters. Pak Prabowo dinilai membawa pengaruh yang sangat besar dalam kancah politik global. Ex-Danjen Kopassus ini bahkan disebut berhasil jadi contoh elegan dari perwajahan Indonesia. Presiden Prabowo punya peran yang teramat besar bagi Indonesia di panggung internasional. Dia berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong persatuan di negara tersebut, bunyi ulasan Reuters.
Media So China Morning Post pun nggak mau ketinggalan menyanjung RI1 ini. Pasalnya Pak Prabowo sukses besar dalam mendapat kepercayaan rakyat Indonesia hingga 80,9%. Bahkan rating ini disebut lebih tinggi dari 2 periode kepemimpinan Joko Widodo. Hal ini nggak lepas dari berbagai kebijakan Pak Prabowo yang berpihak pada rakyat. Angka 80,9% Prabowo melampaui capaian mantan Presiden Joko Widodo sebesar 65,1%. Setelah 100 hari pertama masa jabatannya. Baru 100 hari. Media asal Cina ini. Pujian setinggi langit lainnya datang dari media The Straits Times. Kanal berita asal Singapura ini mengakui kalau Pak Prabowo sukses membuat Donald Trump melembek sampai bertekuk lutut. Padahal biasanya negeri Paman Sam ini selalu berusaha mendominasi Indonesia. Namun sejak era Prabowo, hubungan kedua negara ini setara. Indonesia dan Amerika Serikat adalah mitra strategis yang memiliki hubungan yang kuat dan beragam. Pernyataan ini dilengkapi oleh ulasan dari laporan Wall Street Journal. Media asal negara Donald Trump ini justru mengolok-olok kebijakan dagang sang presiden berambut emas. Jika perang dagang Amerika Utara terus berlanjut, itu akan menjadi salah satu yang terbodoh dalam sejarah, ungkap Wall Street Journal. Jadi begitulah perselisihan yang makin menjadi-jadi antara Donald Trump dan Prabowo Subianto. Keren loh ya, Bapak Prabowo memang sungguh luar biasa. Coba kepemimpinan 2 periode Bapak Jokowi hanya 65,1%, tapi Bapak Prabowo baru 100 hari menjabat udah 80,9% kenaikan dari ekonomi Indonesia. Itu sangat luar biasa loh ya. Bapak Prabowo hanya baru 100 hari, sedangkan Bapak Jokowi 2 periode berarti kan 5-10 tahun. Bapak Prabowo hanya 100 hari melampaui batas kemampuan dari Bapak Jokowi. Kalau misalnya Indonesia dipimpin oleh Bapak Prabowo dari dulu kala, mungkin Indonesia tidak akan seperti ini loh ya. Mungkin Indonesia akan seperti lebih maju lagi dan lebih sangat dihargai dan dihormati oleh negara-negara lain. Contohnya hari ini Donald Trump sendiri yang terkenal kejam dan juga seorang presiden yang istilahnya gimana ya, di Amerika sana sangat dihargai, tapi di tangan Bapak Prabowo sangat bertekuk lutut karena memang dia tahu porsi dari Bapak Prabowo itu tidak mau dikekang atau dikancungkan oleh negara-negara besar ya, karena memang negara Indonesia adalah negara besar yang harus menjadi pemimpin, bukan jadi kacung ya. Mudah-mudahan semua itu terjadi di era Bapak Prabowo ini lur. Indonesia semakin jaya dan juga semakin dihargai, dihormati oleh negara-negara lain ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian reaction dari gue kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.